Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Dr. Roni Worang. Beliau akan membawakan topik Elizabeth dan Maria dari Lukas 1 ayat 26 sampai 50. Kita sudah berdoa tadi dan saya sekarang memberikan kesempatan dan waktu kepada Pastor Roni untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabar di malam hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maaf saya masih pakai seragam seperti ini karena saya beberapa waktu lalu dipercayakan menjadi dosen kewirausahaan di program Wirausaha Merdeka dari Universitas Samratulangi Manado. Ya, puji Tuhan karena Tuhan terus membuka kepercayaan lepas kepercayaan, walaupun ijazah saya ijazah teologi, walaupun sebenarnya keseharian saya sebagai seorang pastor, tetapi dipercayakan juga di marketplace, dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP untuk pendampingan UKM IKM, sehingga mungkin karena faktor itu sampai saya dipercayakan untuk menjadi dosen praktisi kewirausahaan merdeka. Nah, ini sebenarnya konon katanya ini dosen nasional, tapi ya untuk tahun ini saya masih dipercayakan oleh Universitas Samratulangi. Ada teman saya juga di Manado, tetapi di Manado dia juga menjadi dosen kewirausahaan secara online di salah satu universitas di Surabaya. Oke, apakah saya sudah co-host? Saya bisa share screen? Bisa langsung Pastor. Oke. Saya diberikan satu tema yang menarik. Menariknya karena dua hal. Menariknya karena kita sudah siap sedia masuk Natal. Kalau di Manado itu dari bulan September sudah ada beberapa yang memutar lagu-lagu Natal. Saya kurang tahu kalau di daerah Anda masing-masing. Tapi itulah kebiasaan Manado, suka mendahului memutar lagu-lagu Natal. Biasanya Manado itu dari awal September, dari tanggal 1 September sampai tanggal 31 Januari. Gitu ya. Tanggal 31 Januari itu sekaligus dijadikan sebagai kuncikan kalau di daerah Manado. Kuncikan itu apa? Katanya kunci dari segala macam perayaan Natal maupun Tahun Baru. Wah, itu dia keunikannya Manado. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan dan juga Ibu Ayu sudah jelaskan bahwa tema kita hari ini adalah Elizabeth dan Maria. Sebentar, ini lagi muter-muter nih. Lagi muter-muter dia. Oke, saya mohon tunggu sejenak oleh karena laptop saya error. Bukan error sih sebenarnya, mungkin dia lagi bekerja. Saya sudah memberikan banyak perintah.
Saya harap saya tidak salah memberikan perintah. Saya restart the program sebenarnya. Karena ini PowerPoint terlalu lama. Oke. Ada hal yang menarik di dalam nats pembacaan kita. Saya juga diberikan perikop bacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 50. Karena sungguh sangat banyak ayat-ayatnya, ada kurang lebih 24 ayat. Jadi saya mungkin hanya akan memberikan kepada Anda beberapa poin penting ayat pembacaan kita. Oke, beberapa poin penting, apa maksudnya beberapa ayat penting, sorry. Uh, saya ambil contoh beberapa ayat itu, antara lain, mari kita buka Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Mulai ayat 28 sajalah. Ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu kemudian kata malaikat itu kepadanya, maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau, ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34 ini yang menarik. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tolong garis bawahi anak ini. Ya, tolong garis bawahi ayat ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, dari ayat ini memang ayat ini hanya berbicara tentang Maria. Tetapi malam hari ini kita akan coba untuk melihat, ya, kita akan coba melihat, maaf, komputer saya lagi loading, ya, bukan loading Windows, bukan starting Windows, tapi justru ke uh, PowerPoint. Rupanya ada sedikit error tadi. Nah, mari kita lihat akan hal ini, ayat ini. Nah, dari ayat pembacaan ini kita boleh lihat bahwa
Elizabeth dan Maria itu mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Kalau kita lihat kesamaan dari keduanya itu sama-sama mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, kasih karunia Allah yang luar biasa ini terutama ditandai dengan, Anda perhatikan di sini, kedua-duanya mendapatkan rencana Allah yang kekal. Ya, yang kekal. Saya katakan demikian oleh karena kedua-duanya itu mendapatkan rencana Allah yang sebenarnya sudah lama dinanti-nantikan. Baik Maria maupun Elizabeth, ya, kelahiran anak-anak mereka itu sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik. Oleh karena itu kita boleh berkesimpulan bahwa benar yang Tuhan katakan di dalam kitab kudus perjanjian lama, benar bila mana dikatakan bahwa Tuhan membentuk kita jauh sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita. Ya, ini hal yang menarik. Nah, karenanya kalau Anda bisa ada seperti sekarang ini, apalagi untuk Anda yang terlibat dalam pelayanan, untuk Anda yang Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin khususnya, maka saya bisa katakan bahwa surga tidak kaget dengan keberadaan Anda. Ya, saya ulang. Surga tidak kaget dengan keberadaan Anda saat surga tidak terpesona dengan kedudukan Anda, dengan jabatan Anda, dengan pencapaian yang Anda peroleh saat ini. Kenapa? Karena memang sudah direncanakan Allah, sudah ditetapkan Allah. Itu. Ya. Nah, karenanya mari kita sama-sama akan melihat bahwa inilah sebenarnya yang ada. Inilah sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana Tuhan di dalam kehendaknya merencanakan hadirnya baik Yesus, ya, sebagai penjelmaan atau sebagai inkarnasi daripada Allah Bapa maupun pendahulunya. Karena kita tahu di dalam nubuatan perjanjian lama itu dinubuatkan akan kelahiran daripada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Gitu. Nah, ini kita boleh lihat bahwa kesamaan inilah yang sebenarnya ada di dalam kedua orang perempuan ini. Kedua orang perempuan yang memiliki tempat yang cukup sentral ketika kita memperingati Natal. Walaupun begitu, gereja Tuhan sedikit melebihkan kelahiran Yesus untuk Natal dan kurang memberikan perhatian kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Oke, saya minta maaf, mungkin saya tidak bisa memakai PowerPoint saat ini. Sudahlah, PowerPoint juga toh tetap hanya merupakan alat peraga, hanya merupakan alat bantu, ya. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan, kedua-duanya memiliki kesamaan bahwa sama-sama mendapatkan kasih karunia Allah. Yang kedua, sama-sama mendapatkan atau Allah punya rencana yang besar atas mereka, karena melalui mereka, khususnya Maria, Yesus bisa lahir. Tapi sebelum Yesus lahir, ada yang mendahului, ada yang membuka lebih dahulu, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, kesamaan apa lagi? Kalau kita perhatikan, kedua-duanya
sama-sama mendapatkan atau memiliki pertemuan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Ya, saya ambil contoh, bukan saya ambil contoh, saya sedikit menjelaskan kepada Maria. Mari kita perhatikan. Anda perhatikan di dalam ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Ya, mari kita perhatikan di sini. Bagaimana mungkin padahal saya belum bersuami? Nah, di dalam terjemahan kita mungkin kita agak kurang jelas, ya. Kita kurang jelas di dalam ayat ini. Tapi mari kita coba perhatikan bahwa sebenarnya ini adalah keluhan, ya. Keluhan dari seorang Maria. Karena apa? Karena kita tahu bersama ketatnya hukum Taurat. Hukum Taurat selalu akan menghakimi orang yang ketahuan berzina. Nah, dalam hal ini kita berpikir yang sedikit realistis. Memang betul kita sebagai pembaca perjanjian baru akan berkata, loh, Maria kan mengandung dari Roh Kudus. Ya karena kita tahu, kita baca dari Alkitab, tapi perhatikan, orang-orang Yahudi pada waktu itu secara khusus keluarganya Maria, keluarganya Yusuf tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu bahwa itu kehamilan dari Roh Kudus. Yang ada dalam image mereka, yang ada dalam bayangan mereka, Maria itu hamil di luar nikah. Dan konsekuensi Tauratnya jelas. Karena dalam konsekuensi Taurat itu setiap orang yang kedapatan melakukan percabulan atau persinahan itu hukumannya jelas, hukum dilempari batu sampai mati. Nah, dalam kondisi seperti ini Maria bertanya, loh bagaimana? Loh bagi keluarganya Yusuf, ya mungkinlah Yusuf, mana kalau keluarga Yusuf dengar itu, ya. Tapi mari kita perhatikan, malaikat itu menjelaskan, oh tidak, ini Roh Kudus yang punya pekerjaan yang luar biasa untuk hidupmu. Jadi kamu tidak perlu takut. Nah, itu yang ada pada Maria. Nah, yang ada pada Elizabeth. Yang ada pada Elizabeth, mari kita perhatikan. Ayat 41, kita lompat ke ayat 41. Atau kita mulai dari ayat 39 dulu. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ya, Anda perhatikan, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi, baik Maria maupun Elizabeth itu sama-sama mengalami perjumpaan dengan uh, Roh Kudus. Ya, ada perjumpaan dengan Roh Kudus. Nah, saya mungkin tidak akan terjebak dengan langsung mengatakan bahwa Elizabeth dan Maria itu dua-duanya dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau Anda perhatikan di dalam pembacaan kita Lukas pasal 1, maka Anda boleh lihat bahwa di dalam ayat yang sabar dulu.
ayat yang ke-35, ya, Roh Kudus akan turun atasmu, ya. Itu sebenarnya terjemahan LAI, ya, terjemahan LAI ayat yang ke-35 itu. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu Roh Kudus akan berjumpa dengan engkau, akan berjumpa denganmu, ya. Itu di dalam bahasa aslinya. Nah, sehingga saya lebih lebih baik saya memakai ya apa yang ditulis di dalam Alkitab, walaupun di dalam pemikiran saya, dalam imajinasi saya tidak tidak terlalu salah juga bila mana diartikan bahwa memang Roh Kudus itu juga memenuhi Maria. Memenuhi Maria. Jadi Maria itu juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, disinilah kesamaannya. Baik Maria maupun Elizabeth sama-sama itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu kesamaannya. Tetapi mereka juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, Anda perhatikan, mereka sama-sama melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi perhatikan, kalau pada si Elizabeth, maka berita kehamilan daripada Elizabeth disampaikan Tuhan melalui malaikat yang sama, Gabriel, yang sama juga dengan yang memberitahukan kepada Maria. Tetapi bedanya di sini, perbedaannya. Elizabeth mengandung dan kemudian melahirkan secara alami. Tidak demikian dengan Maria. Maria mengandung dan proses melahirkannya itu ada intervensi ilahi. Ya, ada intervensi ilahi. Kita tahu bahwa benih yang dipakai itu benih dari Roh Kudus. Ya, benih dari Roh Kudus. Nah, konon ada penelitian arkeologi, ya, baik terhadap kain kafan yang membungkus tubuh Yesus ketika dia mati setelah penyaliban, maupun darah yang ada di bekas kayu salibnya. Itu setelah diadakan pemeriksaan DNA, diadakan pemeriksaan gen, itu ternyata itu hanya memiliki satu kromosom laki-laki. Tidak ada kromosom, sorry, hanya ada satu kromosom, yaitu kromosom perempuan. Tidak ada kromosom laki-laki. Ya, tidak ada kromosom laki-laki. Ini membuktikan bahwa benihnya itu memang murni dari Roh Kudus. Karena secara kehamilan secara normal, maka kehamilan itu terjadi apabila terjadi pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma terhadap sel telur. Tetapi karena kelahiran Yesus tidak memakai sel sperma, otomatis tidak ada campur tangan laki-laki, maka otomatis kromosomnya juga tidak memiliki kromosom laki-laki. Itu. Ya, tidak ada kromosom laki-laki. Nah, di sini letak perbedaannya antara si Elizabeth dan Maria. Lalu kemudian perbedaan yang ketiga, ya, perbedaan yang ketiga itu kalau misalnya Elizabeth, ya, itu didahului dengan satu peristiwa di mana karena ketidakpercayaan dari suaminya, maka suaminya menjadi bisu. Dan mulutnya baru terbuka ketika kelahiran anak ini. Maka kita tahu bersama bahwa ketika Yesus dilahirkan, ya, Yesus dilahirkan di mana?
Kebanyakan kita mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu di kandang di kandang binatang. Tapi mari periksa Alkitab Anda baik-baik. Apakah betul itu kandang? Ya, karena menger itu sebenarnya tidak berkonotasi bahwa itu mutlak harus di kandang. Ya, menger, tempat makanan ternak itu ternyata tidak harus berada di kandang, karena ternyata tempat binatang yang besar, ya, tempat binatang yang besar itu untuk persiapan korban di bait suci itu juga ada menger di situ. Nah, tapi anyway, mari kita lihat bahwa sebenarnya Elizabeth dan Maria ini itu memiliki perbedaan, oleh karena kalau yang satu kelahirannya itu mujizat, yang terjadi itu adalah bagaimana si Sakaria bisa berbicara lagi. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh Yesus dengan kelahirannya melalui Maria, itu juga intervensi ilahinya ada dalam hal dia boleh lahir dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidakmampuan secara manusiawi. Karena apa? Karena ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada rencana Allah, ada kuasa Allah dinyatakan di situ. Nah, dari kita lihat kedua sosok perempuan di balik kisah Natal ini, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan sebagai sebuah pelajaran penting untuk kita malam hari ini. Yang pertama, setiap kita, Allah punya rencana yang spesifik. Ya, Allah punya rencana yang spesifik. Rencana Allah kepada saya mungkin beda dengan rencana Tuhan yang ada atau yang dialami atau yang dirasakan oleh Ibu Ayu. Sementara rencana Allah bagi Ibu Ayu mungkin berbeda dengan rencana Allah bagi Pak Hendrik. Rencana Allah bagi Pak Hendrik mungkin berbeda dengan yang ada di pendeta atau Pastor Freddy dan seterusnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa setiap kita, Allah memiliki sebuah rencana yang spesifik yang Dia mau kita hidup di dalamnya. Kita tidak perlu punya usaha yang hebat-hebat. Tuhan hanya meminta kita kesiapan. Mau enggak kita menjadi alat kudus di tangannya? Itu yang paling pokok. Ya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa tarik dari kisah Elizabeth dan Maria ini. Ya, Anda perhatikan, rencana Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah atas tradisi, Allah terhadap Allah Tuhan terhadap budaya. Ya. Maria coba untuk membenturkan ini masalah. Saya belum bersuami. Otomatis dalam tradisi keagamaan Yahudi saya, itu bahaya bagi saya. Bahaya bagi saya. Tanda awas bagi saya. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, oh tidak. Rencana Allah itu jauh lebih besar daripada yang kamu duga. Kamu boleh berpikir dengan segala keterbatasan sosiologi keagamaan, atau mungkin dengan antropologi keagamaan, atau mungkin dengan kultur kebudayaan agamamu. Tapi rencana Tuhan itu di atasnya. Di atas semuanya itu. Nah, kadang-kadang teman-teman semua, kadang-kadang kita membatasi karya Allah, termasuk ya
kita berpikir tentang mujizat Tuhan, terkadang kita walaupun itu mujizat Tuhan, tetapi kita tempatkan di dalam kotak kultur, termasuk di dalamnya kultur budaya keagamaan kita. Ya, semua agama di dunia ini membentuk budaya kok. Ya, ketika awal-awal karismatik masuk ke Indonesia, itu beberapa tokohnya mengatakan, oh, kami ini gereja yang tidak memakai liturgi. Siapa bilang nggak pakai liturgi? Anda menciptakan liturgi baru, kata saya waktu itu. Ya, dan ya sekarang mungkin beberapa tokoh dari gereja karismatik itu kemudian mengakui, oh iya betul, kita ini membentuk tata ibadah yang baru, yang tidak seperti Protestan aliran mainstream misalnya. Ya, tidak seperti itu. Atau tidak seperti liturgi kaku seperti teman-teman kita di Katolik. Ya, itu. Ya, jadi semua gereja itu pasti akan menciptakan budaya. Ya, pasti menciptakan budaya. Nah, perhatikan, Allah kita itu Allah di atas budaya. Ya, jangan kita kemudian mengkotakkan kebesaran Allah itu ke dalam budaya, termasuk juga budaya keagamaan atau sistem keagamaan kita, sistem atau tata ibadah gereja kita. Ya. Lalu yang terakhir, rencana Allah yang besar itu tidak dapat gagal karena apa? Karena sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum Anda ada. Nah, ini kira-kira pelajaran yang kita bisa tarik dari dua sosok perempuan di sekitar Natal, Elizabeth dan Maria. Nah, kiranya apa yang kita sudah bahas malam hari ini, kita boleh mendapatkan pelajaran yang banyak untuk kemudian kita boleh hidupi dalam kehidupan kita, bahwa apapun rencana Tuhan bagi kita, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Kenapa tidak pernah gagal? Bukan hanya Dia Maha Kuasa, tetapi yang kedua juga itu bahwa Allah itu adalah Allah atau Tuhan di atas segala budaya kita, di atas segala sistem kepercayaan kita, di atas daripada sistem atau cara berpikir kita, dan terutama kebesaran Tuhan itu, ya, rencana Allah itu tidak akan pernah gagal oleh karena Dia melebihi batas-batas kemampuan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan beri bagi kami, Tuhan. Kami mohon ampun bila mana waktu-waktu yang lalu kami selalu berpikir tentang-Mu, tetapi di dalam segala keterbatasan yang kami buat sendiri, ya Tuhan. Padahal kami mengimani bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang maha besar, Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk segala pemberontakan kami yang kami tidak sadari ini, ya Tuhan. Dan ajar kami untuk benar-benar mengamini bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami kerjakan, ya Tuhan, sehari-hari, Tuhan buat berhasil dengan kuat kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, sehingga kami berani melangkah dalam apapun yang dipercayakan kepada kami. Ini yang menjadi doa syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor.